Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat seluruh Indonesia, dan terutama adalah Bapak Guru teman-teman semuanya calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini perkenankan saya untuk memberikan sebuah refleksi ataupun juga elaborasi pemahaman saya tentang modul 1.4 yaitu budaya positif yang dihubungkan dengan modul-modul sebelumnya yaitu modul 2.1 1.1 maksud saya, yaitu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 visi guru penggerak. Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, tentu kita semuanya sudah memahami bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantoro yaitu bahwa kita harus benar-benar mampu menuntun anak, ya, menuntun tumbuh kembang anak untuk mencapai kemerdekaan pribadinya. Merdeka di sini artinya adalah bahwa anak tersebut secara mandiri mampu menggerakkan dirinya sendiri untuk bergerak, untuk berbuat kebaikan, sehingga anak ini benar-benar bisa berdisiplin terhadap dirinya sendiri. Tanpa disuruh orang lain, tanpa adanya perintah dari orang lain, anak ini sudah berada pada jalur norma sosial yang benar, pada jalur norma agama yang dianutnya dengan patuh, dengan benar, dengan taat. Itulah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Namun tentu saja masing-masing anak sesungguhnya ketika mereka lahir, sesungguhnya mereka mempunyai sifat baik dan sifat buruk mereka masing-masing. Nah, tugas kita adalah mempertebal sifat yang baik tersebut dan memperkecil sifat-sifat yang tidak baik pada diri anak tersebut. Jadi kita diumpamakan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah seperti seorang petani. Seorang petani yang menanam padi, tentu saja di sana banyak sekali tumbuh hal-hal yang tidak diinginkan. Rumput liar, gulma, ada lagi nanti hama-hama seperti keong, ya, terus tikus. Kalau sudah besar pun nanti ada burung, ya. Habis itu juga perlunya adanya perawatan yang baik seperti pengairan dan juga seperti penyemprotan hama seperti wereng, walang, sangit dan seterusnya. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai pendidik, anak-anak kita, siswa-siswa kita, peserta didik kita perlu perawatan yang baik dari kita semuanya tentunya. Bapak Ibu guru yang menemani tumbuh kembang sang anak. Tentu saja sang anak perlu kita bina, perlu kita ajarkan, perlu kita dorong untuk mencapai kesempurnaan dirinya mereka masing-masing. Harapannya di siswa peserta didik di kelas 7 terutama, kelas 7, kelas 8, kelas 9, di jenjang SMP, yaitu mereka mampu menemukan identity mereka. Mampu menemukan identitas mereka. Dan yang kita khawatirkan tentunya adalah role confusion. Artinya adalah kebingungan peran. Baik peran di masyarakat, peran di keluarga, peran di teman sejawat, teman-temannya, bahkan kebingungan pada dirinya sendiri. Nah, harapannya adalah mereka mampu menemukan identitas dirinya sendiri, sehingga akan terbentuklah di situ siswa-siswa yang mempunyai fidelity, yaitu loyalitas pada kebenaran. Loyalitas pada kebenaran di sini artinya adalah anak tersebut mampu membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, serta
bisa mengikuti kebenaran tersebut dan mengetahui mana yang salah, sehingga anak tersebut mampu menjauhi hal yang salah tersebut. Harapannya adalah seperti itu. Untuk mencapai harapan itu, tentunya kita sebagai guru-guru bagi putra-putri bangsa tersebut harus membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam mereka serta kodrat zaman mereka. Kodrat alam artinya di mana tumbuh kembang anak tersebut haruslah kita sesuaikan dengan pengajaran yang kita berikan. Misalnya, tentu saja siswa-siswa saya yang berada di ibu kota, tentu saja saya tidak akan mengajari mereka tentang cara bertani secara dalam, cara menanam secara dalam. Namun yang saya ajarkan lebih cenderung pada misalnya adalah teknik komunikasi. Karena di ibu kota tentu saja komunikasi ini sangat diperlukan, baik komunikasi personal maupun interpersonal, bahkan pada level yang lebih tinggi yaitu public speaking. Lebih lanjut, tentu saja saya juga akan mengajari tentang toleransi. Karena ibu kota negara Republik Indonesia berada di Jakarta, tentu saja banyak sekali ragam budaya, ragam agama, ragam kepercayaan, keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing penduduk yang ada di Jakarta. Tidak perlu jauh-jauh. Di depan rumah saya misalnya itu ada dari Medan, beragama Kristen. Di samping kanan saya adalah beliau adalah keturunan Arab. Sehingga cara bersosialisasinya pun berbeda dengan kita. Di sebelah kiri saya adalah kontrakan orang-orang Aceh. Nah, di sini juga berbeda adat budayanya. Di belakang saya adalah Betawi asli, sedangkan saya sendiri adalah orang Jawa. Nah, gambaran saya pribadi ini tentu saja tidak jauh dari gambaran putra-putri peserta didik yang tinggal di Jakarta. Mereka sangat kental dengan perbedaan. Namun tentunya kita disinilah yang dimaksudkan adalah mereka harus dididik sesuai dengan alam mereka. Perbedaan ini haruslah menjadi kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Seperti dalam semboyan kita yaitu unity in diversity. Jadi anak-anak akan lebih mudah untuk memahami hal tersebut ketika berada pada alam mereka. Yang kedua adalah kita harus mendidik putra-putri bangsa kita sesuai dengan zamannya. Zamannya di sini adalah saat ini adalah Indonesia sudah mulai beranjak memasuki industri 4.0. Jadi anak-anak sudah kita ajarkan tentang IT, teknologi. Sehingga dalam pengajarannya pun kita diharapkan, saya berusaha untuk menerapkan TPEC, Technological, Pedagogical, and TPACK, ya, Technological, Pedagogical, and Teaching Technology, teaching teknik, ya. Nah, seperti itu. Content knowledge, mohon maaf. Jadi TPACK, Technological, Pedagogical, and Content knowledge. Artinya ketika kita mengajar, kita akan selalu mengikutkan teknologi di dalamnya. Itulah mungkin yang dimaksud dengan anak-anak dididik dengan zamannya. Lebih lanjut bahwa pendidikan juga haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Tujuan pendidikan Indonesia saat ini tentu saja adalah profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila haruslah benar-benar menjadi target kita semuanya. Langkah-langkahnya tentunya tentu saja banyak. Yang pertama adalah pengenalan kepada anak-anak tentang profil pelajar Pancasila ini. Sosialisasi. Jadi bisa kita tulis dalam poster, bisa kita sosialisasikan tiap acara hari Senin upacara, setiap pagi ketika pembiasaan, dan seterusnya. Setelah itu tentu saja kita perlu akan membumikan, menjadikan nilai-nilai Pancasila, profil pelajar Pancasila itu terkristalisasi pada diri anak. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang tentu saja kita semua sudah mengetahui, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Keempat adalah mandiri. Kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Keenam-enamnya dari nilai profil pelajar Pancasila ini akan kita usahakan semaksimal mungkin menjadi kristalisasi nilai-nilai yang dipegang oleh putra-putri bangsa kita. Dengan demikian, maka anak-anak akan menjadi pribadi-pribadi yang merdeka seperti yang saya utarakan di awal video ini. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pengimplementasiannya di dalam sekolah tentu saja. Ketika jam sholat, anak-anak bisa sholat berjamaah. Untuk tutur katanya, harapannya adalah memiliki tutur kata yang santun. Dan dalam perbuatan mereka juga memiliki perilaku yang sopan. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Anak-anak perlu mengetahui dengan baik kekayaan yang ada di Indonesia kita. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan beraneka ragam budaya, bahasa, adat istiadat, bahkan tata krama di dalam masyarakatnya. Anak-anak perlu mengenal ini. Oleh karena itulah, dalam pendidikan kurikulum yang baru ini, yaitu kurikulum merdeka, ada pelajaran yang berbasiskan proyek. Di dalam proyek itu salah satunya adalah mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini penting sekali sebelum anak-anak menuju ke level yang lebih tinggi, yaitu level regional maupun level internasional. Sebelum anak-anak mencapai atau belajar tentang regional mereka, kawasan regional mereka, kawasan internasional, tempat bumi di mana mereka hidup, mereka harus benar-benar paham tentang budaya, nilai-nilai, kebajikan-kebajikan di dalam keluarganya, di dalam masyarakatnya, dan masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Agar budaya, nilai-nilai kebajikan, adat istiadat yang baik dari negara kita tidak tergerus oleh budaya asing. Jadi kita harus mempunyai karakter. Anak-anak harus mempunyai karakter untuk berkebinekaan sekaligus global. Artinya anak-anak harus siap menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam negeri, juga menjadi pribadi-pribadi tangguh ketika mereka berada di kancah regional dan internasional. Yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong adalah nilai luhur yang digali dari budaya Indonesia, masyarakat Indonesia. Gotong royong adalah sangat kental dalam budaya kita. Namun, budaya ini kalau tidak kita turunkan, kalau tidak kita ajarkan kepada putra-putri kita, tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang bisa saja hilang. Karena sifat dari modernisme, efek samping dari modernisme, salah satunya adalah individualisme. Di dalam masyarakat perkotaan terutama, mungkin
banyak di antara kita yang saat ini tinggal di apartemen, di mana semua kebutuhan sosial sudah dipenuhi oleh pihak apartemen, pemilik apartemen. Dan sehingga kita hanya keluar masuk rumah tanpa mengenal kanan kiri tetangga kita. Nah, dengan kondisi masyarakat seperti ini, kita harus selalu mengingat bahwa gotong royong apapun bentuknya harus selalu kita pelihara sebagai nilai luhur dari budaya bangsa kita. Yang ketiga adalah mandiri. Anak-anak harus benar-benar mandiri. Mandiri artinya anak-anak harus tergerak sendiri. Harus apapun yang dia lakukan harus muncul dari dalam dirinya sendiri. Intrinsik. Digerakkan oleh motivasi intrinsik. Dan yang selanjutnya, untuk mewujudkan ini semuanya tentu saja harus didukung oleh sekolah. Sekolah harus menyatakan visinya dengan jelas. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan pribadi profil pelajar Pancasila yang memiliki wawasan global dan berketerampilan multinasional, internasional untuk mencapai tumbuh kembang putra-putri bangsa dalam cipta, rasa, dan karsa mereka, dalam etik, estetik, dan logik mereka melalui program intrakurikuler, co-kurikuler, ekstrakurikuler didukung dengan fasilitas yang memadai, fasilitas yang bagus. Itu visi sekolah yang saya prakarsai untuk putra-putri bangsa kita. Bapak Ibu calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, tentu saja seperti saya katakan sebelumnya, bahwa untuk mencapai putra-putri Indonesia yang merdeka, yang mampu berdisiplin kepada dirinya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Merdeka dalam hari ini adalah disiplin, dalam arti disiplin yang saya ungkapkan di sini adalah disiplin positif, yaitu disiplin yang bisa menjadikan seorang murid merdeka, atau menurut pengertian Plato yaitu adalah seorang pelajar. Artinya adalah seorang yang benar-benar mendisiplinkan dirinya untuk tidak diperintah orang lain, namun sudah bisa menjadi pribadi yang unggul. Jadi untuk mewujudkan kemerdekaan anak ini, jadi artinya di sini mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya, masih banyak sekali salah persepsi bahwa kurikulum merdeka adalah bebas melakukan apa saja. Tentu saja ini salah. Tentu saja ini kurang benar. Jadi yang merdeka di sini adalah bahwa anak maupun guru adalah melakukan yang terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk orang lain tanpa diperintah. Itu yang disebut merdeka. Bila anak misalnya ketika datang terlambat, itu artinya tidak merdeka. Karena ketika di dalam perjalanannya pun hatinya was-was. Masuk jam 6.15. Anak ini berangkat jam 6. Ada waktu 15 menit. Belum kondisi jalan yang kadang macet di Jakarta. Artinya selama 15 menit ini anak-anak dalam kondisi yang was-was. Nah, ini artinya tidak merdeka. Tapi berbeda ketika anak ini berangkat jam 5.45 atau jam 6 kurang 15. Artinya anak ini punya waktu yang lebih, waktu yang cukup bagi dia untuk nyampe ke sekolah. Dan di dalam perjalanannya pun anak ini akan merasa tenang. Inilah yang disebut dengan merdeka. Salah satu contoh kecilnya ada seperti ini. Belum lagi contoh lainnya adalah misalnya ketika seseorang muslim misalnya
ketika waktu sholat adzan, maka secara otomatis dia akan berangkat untuk menunaikan ibadah sholat. Ketika dia melakukan ibadah sholat, selesai melakukan ibadah sholat, artinya dia sudah merdeka. Sudah merdeka, hatinya sudah tenang. Berbeda dengan anak yang belum merdeka. Ketika adzan sholat, ketika adzan panggilan sholat belum tidak segera menuju ke masjid untuk melakukan sholat. Nah, nanti akan ada orang lain yang memaksa, yang mengatur, yang memerintah si anak ini untuk sholat. Artinya anak ini masih berada di dalam kontrol orang lain. Artinya anak ini belum merdeka. Maksudnya adalah seperti itu. Yang dimaksud dengan kemerdekaan bagi guru dan siswa di dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu guru calon penggerak, Bapak Ibu guru semuanya yang berada di Indonesia. Demikian tadi adalah tentang disiplin positif yang saya pelajari, yang saya pahami dari budaya positif modul 1.4. Lebih lanjut, di dalam modul 1.4 kita juga mempelajari teori kontrol dari William Glasser. William Glasser mengatakan bahwa beberapa prinsip yang disampaikan, salah satunya adalah sesungguhnya yang memegang kontrol seseorang adalah seseorang itu sendiri. Jadi orang lain hanya sebagai pemberi informasi. Seperti dalam video ini, ketika saya memberikan informasi ini kepada Bapak Ibu guru semuanya, tentu saja ini hanya akan menjadi informasi saja. Tapi ini juga bisa menjadi sesuatu yang bermakna apabila Bapak Ibu guru semuanya mendalami lebih jauh apa yang sudah saya sampaikan ini. Ini hanyalah sebuah permukaan. Bapak Ibu guru tentunya akan mendalami lebih jauh tentang sedikit ilmu yang saya sampaikan ini. Bila ini sudah Bapak Ibu guru sudah menuju ke sana, artinya Bapak guru sudah mulai membebaskan diri Bapak Ibu dari belenggu saya, dalam tanda petik seperti itu. Artinya Bapak Ibu sudah mulai bergerak, mengembangkan diri potensi Bapak Ibu guru sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru sendiri. Tidak bisa dilakukan oleh saya. Bagaimana saya bisa melakukannya? Kita pun mungkin jaraknya terpisah jauh. Waktu pun juga terpisah dalam waktu yang berbeda. Itulah salah satu teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Karena seorang siswa ataupun kita semuanya dipengaruhi untuk bergerak oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ada dua, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan faktor intrinsik yang dari dalam adalah untuk kesadaran diri, untuk kemerdekaan diri. Jadi ada tiga. Yang pertama faktor ekstrinsik ada dua, yaitu adalah yang pertama adalah menghindari hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Inilah faktor intrinsik yang diharapkan seorang siswa, seorang guru menuju ke sana semuanya. Seperti contohnya, ketika anak belajar, ketika anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas, ketika anak melakukan sebuah proyek, faktor apa di balik anak itu berbuat, itu penting untuk kita ketahui. Apakah yang pertama takut dimarahi guru? Berarti ini adalah faktor ekstrinsik. Atau yang kedua, agar dapat nilai bagus. Artinya ini adalah juga masih ekstrinsik. Atau yang ketiga, karena memang saya butuh ilmu ini. Karena saya memang butuh untuk menguasai ilmu ini untuk masa depan saya nanti. Nah, bila anak-anak sudah mencapai pada level yang ketiga ini, otomatis level 1
Dan level 2 akan terlampaui semuanya. Ketika anak ini sudah bergerak dalam dirinya, tergerakkan oleh dirinya sendiri, maka tentu saja dia tidak akan mendapatkan hukuman dari guru karena dia menyelesaikan tugasnya, dan juga dia akan mendapatkan penghargaan dari guru karena dia akan dapat nilai yang bagus. Nah, tapi bukan dua ini tujuan utama dia, tapi tujuan utama adalah dirinya sendiri, pengembangan dirinya sendiri. Jadi walaupun nanti pada akhirnya dinilai atau tidak dinilai, dimarahin atau tidak dimarahin, anak ini akan tetap belajar. Itu ada 3 motivasi yang ada di dalam sekolah kita. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah tentu saja kebajikan nilai-nilai universal. Seperti tadi saya kemukakan di video pertama ini, bahwa yang kita ambil nilai universal yang kita ambil adalah profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah adanya restitusi. Sebelum masuk ke restitusi, ada 5 teori kontrol yang disampaikan oleh Gleiser. Yang pertama adalah guru sebagai mengambil kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, guru mengambil kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru mengambil kontrol sebagai teman. Dan yang keempat adalah guru mengambil kontrol sebagai pengawas, ya, pemantau. Dan yang kelima, guru mengambil kontrol sebagai manajer. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu guru ingin menegakkan disiplin di dalam sekolah, di dalam kelas, kepada putra-putri mereka, putra-putri didik mereka, maka Bapak Ibu guru akan bisa mengambil 5 posisi kontrol ini. Saya ambil satu kasus, misalnya adalah anak yang terlambat. Jangan anak terlambat. Misalnya kasusnya adalah anak yang tidak mengerjakan tugas di dalam kelas. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas di dalam kelas, di mana saat itu pelajaran sedang berlangsung, maka bapak atau ibu guru yang mengajar di dalam kelas tersebut pada saat itu, pada saat ingin meluruskan sikap sang anak ini, bisa mengambil 5 posisi kontrolnya. Kontrol pertama adalah sebagai penghukum. Maka guru ini misalnya akan memberi hukuman kepada sang siswa. Misalnya, karena kamu tidak bisa menyelesaikan tugas ini, silahkan tulis. Saya tidak akan melakukan lagi 50 kali. Ini adalah sebuah hukuman. Hukuman artinya adalah yang diberikan kepada anak itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh anak. Tidak ada kesepakatan, hanya satu sisi saja, hanya guru saja yang memberi. Anak tidak punya suara di situ. Anak tidak punya pilihan, dan anak tidak mengetahui adanya hukuman itu. Itu hukuman. Dan hukuman ini akan mengakibatkan anak tersakiti, baik hatinya maupun fisiknya. Seperti misalnya terlambat ke sekolah, maka disuruh lari lapangan 5 kali. Seperti ini misalnya. Artinya adalah di sini adalah hukuman. Dan hukuman ini adalah spontanitas dari pengambil kebijakan. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol kedua adalah pembuat rasa bersalah. Dalam kasus anak yang tidak mengerjakan tugas tadi, misalnya bapak ibu guru mendekati anak tersebut dan bilang, "Nak, kenapa kamu nggak mengerjakan tugas Pak Guru? Nilai kamu semuanya kosong. Terus nanti Pak Guru gimana dong kalau dimarahin ibu kamu? Terus gimana dong nanti kalau Pak Guru dimarahin oleh kepala sekolah? Karena kamu nggak naik kelas." Nah, seperti itu. Jadi gimana dong nak? Jangan gitu ya. Kasihanilah ibu guru, kasihanilah Pak Guru. Ini adalah pembuat rasa bersalah.
Secara teori, Bapak Ibu guru semuanya, pembuat rasa pengambilan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ini seringkali bisa berbahaya. Karena ini seringkali akan menjadikan anak-anak ini, anak-anak yang kita selalu buat dia merasa bersalah, dia akan menjadi anak-anak yang tidak percaya diri. Anak-anak yang merasa gagal. Anak-anak yang merasa tidak berdaya. Jadi yang kedua adalah itu. Posisi kontrol yang pertama dan yang kedua ini adalah motivasi eksternal. Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Posisi kontrol ketiga adalah sebagai teman atau buddy. Teman atau buddy di sini tentu saja adalah posisi yang diambil Bapak atau Ibu guru mengambil posisi sebagai teman. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, misalnya tidak mengerjakan PR, bilang ke anak, kamu ngapain nggak ngerjain PR? Aduh, gimana sih? Jangan gitu dong. Ayo kerjain. Nah, di sini Bapak Ibu guru biasanya cenderung bersikap santai, bercanda, dan mentolerir kesalahan sang anak. Ini misalnya, atau misalnya ketika ada anak yang terlambat. Kok kamu terlambat lagi sih? Jangan gitu dong. Ayo, sudah, kamu lewat sebelah sana, jangan lewat sebelah sini. Ya, kamu lewat sebelah sana, muter, nah nanti langsung baris. Langsung masuk barisan. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah posisi sebagai teman. Yang posisi sebagai teman ini ada kalanya membuat anak menjadi tergantung kepada kita. Jadi mereka tidak mandiri. Bila mereka ada masalah, mereka akan datang kepada kita dan kita yang menyelesaikan permasalahan mereka. Sehingga anak-anak anak-anak menjadi tergantung pada kita. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau adalah posisi yang dicirikan dengan mengisi gap antara si anak dengan peraturan. Jadi peraturan jelas. Ada peraturan kelas, ada peraturan sekolah, ada peraturan negara, ada peraturan masyarakat. Nah, di sini ada anak yang melakukan kesalahan. Ketika ada anak melakukan kesalahan, maka guru yang mengambil posisi sebagai mengambil kontrol sebagai pemantau akan menjebatani antara misbehavior anak dengan peraturan yang ada. Contohnya, bagi anak yang tidak mengerjakan tugas tadi. Nah, kamu tahu nggak peraturan kelas kita? Peraturan kelas kita adalah selalu aktif di dalam kelas. Nah, kamu hari ini tidak aktif. Sedangkan di situ juga ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kamu setelah istirahat nanti atau setelah pulang nanti, kamu tetap berada di kelas ini. Menyelesaikan tugas yang Bapak berikan pada hari ini. Karena kamu tidak selesai. Di dalam posisi ini, antara guru dan siswa mengetahui peraturannya. Jelas peraturannya, jelas konsekuensinya. Di sini murid sebenarnya sudah tidak lagi kaget. Karena mereka tahu konsekuensi yang akan mereka terima bila mereka melakukan sebuah tindakan yang tidak pada semestinya. Misalnya lagi seperti ada peraturan di dalam sekolah kita, bila terlambat mendapatkan poin 5. Bila tidak memakai seragam, maka konsekuensinya adalah mendapat poin 2. Misalnya ada seperti itu. Nah, di sini ketika anak terlambat, otomatis dia sebenarnya sudah tahu. Dia tahu kalau nanti dia akan mendapatkan poin 5. Ketika seragamnya tidak sesuai, dia pun tahu kalau nanti dia akan mendapat poin 2. Dan bila sudah terkumpul 50 misalnya, maka orang tua dia nanti akan dipanggil ke sekolah. Dan bisa jadi di dalam peraturan misalnya dikatakan bahwa bila sudah mencapai 75, maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua 1 minggu misalnya. Nah,
Anak tahu mengetahui itu. Itulah konsekuensi. Di sini anak sudah mulai diajak untuk kemandiriannya. Anak sudah mulai berada pada kesadaran dirinya dan kesadaran masyarakat serta kesadaran sosialnya. Anak-anak sudah tahu peraturan dan konsekuensinya bila dia melanggar peraturan tersebut. Yang kelima yaitu adalah sebagai peraturan, sebagai guru sebagai mengambil kontrol sebagai manajer yang kita sebut sebagai restitusi. Di dalam restitusi ini ada 3 langkah yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah stabilize the identity. Jadi menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validate the misbehavior. Validate to misbehavior. Artinya memvalidasi kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah seek the belief, yaitu menanyakan keyakinan dia. Itulah 3 segitiga restitusi untuk menjadi seorang manajer dalam penegakan disiplin di sekolah. Dalam kasus tadi misalnya, anak yang tidak mengerjakan PR tadi, kita akan tanya, "Nak, kenapa kamu hari ini kok kelihatannya capek sekali? Kamu belum selesai ya? Kamu nggak ngerjakan tugasnya ya?" "Oh, begitu. Ya, jadi kamu nggak mengerjakan tugas karena kamu capek semalam melihat bola." "Oke, baik. Saya juga pernah kok seperti itu. Ketika saya malamnya begadang dan paginya tidak bisa belajar dengan maksimal." Itu menstabilkan identitas. Yang langkah kedua, sebelum masuk ke langkah kedua, menstabilkan identitas ini dilakukan agar sang anak diterima. Sang anak dihargai. Sang anak dimanusiakan. Dan yang langkah kedua adalah validate to misbehavior. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan. "Baik, oke. Jadi semalam kamu nonton sepak bola sehingga hari ini capek banget. Untuk belajar nggak bisa konsentrasi. Tujuannya apa sih kamu nonton sepak bola?" "Oh, oke. Untuk kesenangan ya, untuk kesenangan. Tapi kamu jadi ngantuk kan hari ini?" "Iya, betul. Kamu jadi ngantuk hari ini. Semalam kamu senang, tapi sekarang ngantuk. Nah, kira-kira apa yang peraturan kelas, yang keyakinan kelas yang kamu langgar hari ini?" Ini mencari keyakinan, mempertanyakan keyakinan dia. Misalnya dia kemudian menjawab, keyakinan kelas yang hari ini sedang saya langgar adalah seluruh siswi di kelas ini belajar dengan giat. Betul. Jadi hari ini kamu sedang tidak belajar giat. Betulkah begitu? Nah, ini adalah mencari tentang keyakinan. Setelah itu barulah kita mengadakan restitusi. Inti pokok dari restitusi ini adalah menggali pemahaman anak tentang mendorong anak menemukan sendiri permasalahan dia dan juga menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dimiliki, serta yang ketiga adalah berkomitmen untuk solusi yang telah dia ucapkan atau dia inginkan. Dan yang keempat adalah ini yang paling penting adalah
mengembalikan kepada kelompoknya. Mengembalikan sang anak kepada kelompoknya. Itu yang paling penting. Baik, Bapak Ibu guru, teman-teman semuanya, guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Demikian tadi apa yang saya pahami dari pembelajaran modul 1, baik 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Setelah mempelajari materi ini, saya sangat terbuka wawasan saya. Karena dengan mempelajari ini, harapannya terhadap diri saya sendiri, saya menjadi lebih hati-hati, lebih mawas diri ketika berhadapan dengan anak. Saya harus hadir, diri saya, fisik saya, hati saya, pikiran saya ketika berada di sekolah. Kehadiran saya harus benar-benar utuh. Jadi apapun yang terjadi di dalam sekolah, di dalam kelas, yang terjadi pada anak-anak, saya harus mencoba untuk berada di sana bersama mereka. Yang selanjutnya, sebelum mempelajari materi ini, posisi kontrol yang biasa saya ambil adalah sebagai buddy atau teman. Saya jarang berada di posisi pemantau maupun sebagai posisi manajer. Jadi saya baru berada di level 3, yaitu sebagai teman. Itu yang biasa saya lakukan. Tentu saja saya pernah berada di posisi 1, di posisi 2, posisi 4, dan posisi 5. Tapi yang biasa saya lakukan adalah di posisi 3. Tentu saja setelah mempelajari materi restitusi ini, saya akan berusaha untuk menuju ke posisi 5 dan saya akan belajar terlebih dahulu untuk maju ke posisi 4 sebagai pemantau dan juga ke posisi 5, yaitu sebagai seorang manajer. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, tentu saya pernah mengambil kontrol sebagai manajer. Tapi restitusi yang saya lakukan, 3 langkah restitusi yang saya lakukan, seingat saya belum pernah ngambil 3-3-nya. Saya belum pernah mengambil 3-3-nya sekaligus. Biasanya saya hanya mengambil salah satu bagian dari tahapan itu. Dan yang biasa saya ambil adalah seek the belief, mencari keyakinan sang anak. Itu yang biasa saya lakukan ketika anak melakukan sebuah indisipliner. Demikian Bapak Ibu guru semuanya, Bapak guru hebat seluruh Indonesia. Mohon maaf bila banyak salah kata dan banyak tingkah laku yang tidak berkenan selama penyampaian materi ini. Harapan saya Bapak Ibu guru hebat semuanya memberikan masukan kepada saya di dalam ruang chat maupun di ruang komen. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Syahid, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMP Negeri 36 Jakarta. Terima kasih.